Baik, saya akan mulai materi hari ini. Jadi saya mulai dengan kata perubahan atau berubah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Perubahan itu adalah satu keniscayaan. Jadi yang abadi itu ya perubahan itu sendiri. Itu yang kita sama-sama pahami. Itu pun terjadi di industri jasa keuangan. Itu pun terjadi di industri jasa keuangan yang mau tidak mau kita harus berubah dan punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu begitu cepatnya perubahan karena dorongan dari internet. Satu, internet itu sendiri mempercepat dari perubahan sehingga akselerasinya demikian cepat. Yang kedua, blessing. Jadi artinya kondisi yang tidak kita sangka-sangka, tapi ternyata itu mendorong perubahan itu menjadi lebih cepat lagi, yaitu COVID-19. Mungkin kita tidak berpikiran bahwa perubahan yang ada saat ini akan kita lakukan, akan kita temui, dan kita menjadi pelakunya kalau COVID-19 itu tidak ada di 2 tahun ke belakang. Itu mungkin kita sadari sama-sama. Jadi itulah yang memaksa kenapa masyarakat dalam hal ini tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak, cara belajarnya itu pun sudah masuk di era digital. Jadi tatap muka tidak ada, melalui online. Awal-awalnya mungkin saya karena di sini sebagian besar ibu-ibu yang hadir, mungkin juga tadi punya kendala yang sama. Ini bagaimana anak saya belajar? Gadgetnya dan segala macamnya itu tadi. Itu yang harus disiapkan. Apalagi cara metodenya tidak bertemu dengan guru. Gimana cara belajarnya tidak bertemu dengan guru? Itu tadilah hal yang kita temui pada saat masa awal-awal COVID. Sehingga mau tidak mau ini, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali yang mengadaptasi perubahan karena harus digitalisasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya sharing ekonomi, e-education, e-government, cloud collaborative, marketplace. Ini semua pakai bahasa Inggris semua nih. Jadi mungkin satu-satu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang paling gampang tuh sharing ekonomi itu apa? Jadi kayak gini. Mungkin kalau Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya properti, ya kan? Kemudian properti ini biasanya kalau tidak lewat digital kita sewakan secara langsung, begitu kan? Kalau punya mobil kendaraan, kalau kita mau sewakan secara langsung, gitu kan? Orangnya ada, datang ke tempat Bapak Ibu, kemudian terjadi transaksi selesai, begitu kan? Nah, dengan digital ini nggak lagi gitu caranya. Jadi ada satu platform. Jadi Bapak Ibu itu bisa menjadi bagian dari platform itu tadi. Kalau Bapak Ibu pemilik dalam hal ini, kemudian ada orang yang memang berniat untuk menyewakan properti ataupun kendaraan Bapak Ibu lewat platform itu tadi. Harga dan segala macam persyaratan dan kondisi itu ada di dalam platform itu. Jadi konsumen dalam hal ini bisa ngeklik ke platform, kemudian dari platform itu langsung tereksekusi. Siapa yang akan menyewa dan segala macamnya. Ibu, Bapak, Ibu hanya mengandalkan platform itu, demikian juga dengan dana yang masuk dan dana yang keluar. Kira-kira begitu. Kemudian kita bicara education. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu tuh di TV ada namanya ruang guru segala macam itu tadi kan di situ. Jadi anak-anak juga tadi belajar tadi karena tidak lewat tatap muka sudah terbiasa. Jadi kalau bimbel, utamanya ini bimbel yang ini selesai nih masuk perguruan tinggi selesai itu kan ditawarkan kan ruang guru, kemudian ada Coursera segala macam lah itu tadi. Itu lewat bimbel. Jadi gurunya itu tuh sudah tinggal pilih aja. Terus durasi waktunya tinggal kita pilih, mata pelajaran yang bisa kita pilih, dan anak itu hanya melototin dia punya alat bantu seperti laptop, bisa juga HP dan segala macam itu untuk mengakses. Salah satunya tadi adalah di ruang guru. Government juga gitu. Jadi pemerintah juga mau nggak mau harus begitu. Jadi contoh kayak pajak, ya kan, kayak kepolisian itu punya perpanjangan STNK, dia punya aplikasi-aplikasi. Jadi kita nggak perlu lagi antri seperti biasa gitu ke kepolisian itu tadi untuk kita memperpanjang STNK. Diawali dengan di aplikasi itu tadi, klik ya kan, kita selesai, kita bayar. Setelah itu kita hanya ke sana itu untuk mengambil fisiknya. Jadi kerumunan orang itu tidak ada pada saat proses itu tadi.
Itu kurang lebih begitu. Kemudian, nah ini sebetulnya ini ada namanya data kalau kolaboratif. Jadi kalau kita punya gadget kita nggak cukup nih datanya, foto-foto kita ya kan, waduh ini sayang dibuang sayang ya kan, nggak dibuang, harus harus ada sebelumnya. Ini bisa ditempelkan ke dalam namanya itu cloud ya. Jadi di luar sana disimpan di situ sehingga nanti kita sewaktu-waktu butuh tinggal kita tarik aja apa datanya. Nah, kalau marketplace saya rasa sudah ibu-ibu sudah tahu inilah. Ada namanya Tokopedia, Bukalapak, kemudian Instagram sekarang ya, di Facebook ya jualan segala macam itu tadi sebetulnya masuk ke dalam ranah sana. Nah, kemudian tadi, nah online health service ini kayak dokter, ya kan, petugas kesehatan, kalau butuh perawat segala macam, butuh dokter, itu bisa ada aplikasi di Halodoc. Jadi kalau misalnya tanya obat segala macam, jenis obatnya, jadi ibu bisa pesan, bapak ibu bisa pesan di situ, kemudian nanti atau ada saran dokter itu bisa di situ. Loh Pak, lama-lama dokter nggak kepake, bisa jadi ke depannya begitu kalau yang sederhana-sederhana itu sudah bisa kita tanyakan di Halodoc ya kan. Nah, itu kalau untuk yang kasus saja. Ada lagi smart manufaktur, smart city, smart appliance. Nah, ini udah makin ini lagi kan. Kalau Bapak Ibu wali kota, bupati ya kan, kalau pada saat kampanye awal mau menjadikan kota ini menjadi smart city. Apa itu smart city kan? Nah, lagi-lagi itu butuh teknologi internet. Ya maksudnya mungkin ya sederhananya di kota itu menjadi kota yang gampang untuk kita menggunakan teknologi, ya kan? Jadi tersedia WiFi, ya paling mudahnya begitu kan, di pojok-pojok taman semacam itu tadi kita bisa menggunakan WiFi. Mudah-mudahan jadi nggak perlu lagi kita beli data ya, kurang lebih begitulah ya, di public area itu ada istilahnya internet gratis, WiFi gratis ya. Kurang lebih di situ. Tapi sebetulnya lebih jauh dari situ sih kalau definisi dari smart city tadi. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, akhirnya tadi saya cerita sedemikian banyaknya itu kan untuk yang di luar industri jasa keuangan. Itu masuklah ke industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan yang kalau kita kenal sekarang ini kan ada namanya bank, ada yang namanya pasar modal, ada namanya asuransi, ada yang namanya pegadaian. Lah yang kita kenal sekarang lah ya, yang paling gampang kalau Bapak Ibu ditanyakan, bank pasti tahu dong, ya kan? Kemudian kalau ditanyakan ya pasar modal mungkin agak sedikit bingung, tapi ya seenggaknya lebih tahu lah. Itu kalau misalkan lihat di TV, apalagi teman-teman media. Itu kalau lihat di bursa efek sekarang semacam apa, ya kan? Kok bisa harga indeks mempengaruhi ekonomi Indonesia, ya kan, lebih umum atau Kalsel lebih khusus, ya itu di pasar modal. Kemudian asuransi. Asuransi Bapak Ibu mungkin dengar baik yang bermasalah maupun yang nggak bermasalah, ya kan? Asuransi pasti bisa tahu kalau tanyakan asuransi lagi bermasalah apa, pasti tahu ya kan, karena beritanya itu gencar sedemikian rupa ya kan. Nah, itu asuransi. Kemudian pegadaian juga begitu, apalagi pegadaian ya kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah, walaupun nanti masalahnya ada juga di belakangnya ujung-ujungnya kan. Tapi intinya semua itu tadi kita temui sekarang dalam hal yang sifatnya digital. Jadi kalau bank sekarang coba ya kan, didorong masyarakat itu supaya kita karena kan sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu pasti ada nggak yang nggak punya gadget, nggak punya HP di sini, nggak pegang HP, nggak ada. HP-nya smart nggak, smartphone nggak? Smartphone. Kalau smartphone itu berarti ada akses internet di situ kan. Bank sekarang melihat itu, fenomena itu, menginginkan customer-nya itu supaya dia tadi punya platform di banknya. Kalau Mandiri ada, ini contohnya aja. Ini contohnya di Mandiri ada. Sebetulnya semua bank hampir sudah ada, termasuk BPD Kalsel juga sudah ada. Jadinya didorong untuk masyarakat itu ke sana supaya apa? Pada saat kita bertransaksi sifatnya fisik yang itu berisiko itu terkurangi, ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah dengar beberapa kondisi berita sekarang, kasus-kasus yang lagi ya kan? Karena penggunaan fisik. Nah, itulah yang mau dikurangi sehingga resiko itu ke depannya tidak ada lagi. Meskipun tadi ada celah juga, pasti teknologi itu nggak memungkinkan nggak ada celah, pasti ada celah dan itu yang dimanfaatkan. Tapi dalam hal ini
diminimalkan celah dimaksud. Jadi pasar modal juga demikian. Jadi orang untuk bertransaksi di pasar modal tidak lagi harus ke Jakarta, ya kan? Atau tidak lagi ke kantor perusahaan efek yang ada di sini. Di dalam rumah itu pun bisa bertransaksi, mau jual, mau beli itu bisa. Asuransi juga gitu. Kalau mau kita butuh asuransi mobil, juga begitu. Kita tinggal pilih aja asuransi yang paling murah, tinggal kita klik, 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 selesai, kemudian kita dapat cover risiko dari asuransi. Pegadaian juga begitu, ya kan? Jadi kalau misalkan mau tahu harga emas berapa, ya kan? Kemudian wah menarik nih kalau kita punya emas kita jual sekarang kayaknya untung pas lagi butuh. Nah, itu tadi. Atau kita mau titip di di Pegadaian, ada enggak nih program-program khusus? Katakanlah biasa kalau ibu-ibu paling suka ini jadwal cuci emas, ya kan? Emasnya supaya lebih lebih bersih, kelihatan lebih berkilau. Wah, itu tadi kan di Pegadaian punya jasa itu. Nah, ada satu yang dimerahkan ini namanya P2P lending atau kalau susah ini biasa pinjol pasti tahu dong, pinjol. Nah, ya inilah namanya P2P lending itu pinjol di situ, pinjaman online itu tadi. Nah, saya mau bicara terkait dengan pinjol ini tadi karena tadi banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini juga saya mau sampaikan, jadi nanti bukan dalam hal ini kami di OJK mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan secara buta, ya kan, menggunakan secara buta tanpa pemahaman terkait dengan pinjol. Karena di industri keuangan, di produk jasa keuangan, sebelum Bapak Ibu menggunakan itu apapun itu harus dipahami. Jadi yang paling penting adalah literasinya sebelum menggunakan. Jadi kalau saya mau analogikan, Bapak Ibu atau Ibu-ibu lah beli pisau, ya kan mesti tahu tuh jenis pisau itu banyak. Ada yang kecil, ya kan, ada yang besar untuk potong tulang, ya kan. Apa jadinya, ya kan, pisau potong tulang untuk mencacah sayuran atau daging. Nah, itu kan berarti nggak tepat guna di situ. Nah, kita menggunakan produk dan industri jasa keuangan juga begitu, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nih, jadi saya mau disclaimer sedikit sebelum masuk ke pinjol. Jadi maksudnya di sini adalah saya dalam hal ini mewakili OJK untuk memberikan pemahaman terkait dengan pinjol. Jadi memberikan pemahaman. Baik. Mungkin next berikutnya. Terus lanjut masuk ke materi saja. Oke. Ini yang sering kali masyarakat ketahui, bukan stigma sih. Sebetulnya masyarakat ketahui terkait dengan pinjol. Jadi ya dong, prosesnya itu cepat, ya enggak? Ya kan, prosesnya cepat. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan lewat SMS, di situ ada link untuk diklik, ya kan? Pada saat masuk di link itu, jadi Bapak Ibu bisa langsung eksekusi itu di situ. Cepat di situ. Nah, ini masalah. Bunganya tinggi, Pak, bunganya tinggi itu, Pak, kalau pinjol. Tahu dong, ya kan? Karena dari mulut ke mulut, dari media itu disampaikan bahwa bunganya tinggi. Penagihannya kasar. Nah, kasar, ya kan. Jadi Bapak Ibu cerita dari temen, ya kan, cerita dari media. Ini saya sampai dimaki-maki, walaupun lewat WhatsApp atau lewat SMS, kadang-kadang ya tidak manusiawi di situ, ya kan. Kemudian data pribadi fotonya disebar. Yang simpen data-data rahasia, ya kan, di HP itu tadi biasa dong, ada foto, ada video, ya kan. Yang kita untuk ranah pribadi, nah kalau sudah dipinjolin tadi bisa didapat oleh mereka, kemudian itulah jadi alat dalam tanda petik mereka untuk melakukan penagihan. Selanjutnya ngadu tidak pernah direspon, ya kan. Kadang kita telepon, Pak ini saya seperti ini sebetulnya nggak butuh pinjol ini tadi, ya kan. Iya tapi nggak dijalankan, ya kan. Ya didiamin aja selanjutnya tapi tetap jalan itu tadi. Itu adalah yang diketahui oleh masyarakat, ya kan. Kalau kita lihat di sini ini ada beberapa foto ya. Kalau di media ini sudah lalu sih, saya sudah lama. Jadi ada hal yang memang sudah digerebek, sudah ditangkap, kemudian didatangi ke kantornya, ya. Kemudian ada di situ foto terakhir itu ya sayang sekali ya. Jadinya tuh operator dari pinjol itu kita lihat juga tadi ya, karena pekerjaan demikian susah, jadi kadang-kadang mereka menjadi operator dari pinjol itu dengan tawaran salary yang memang mereka gaji yang mereka anggap menarik, ya mereka menjadi bagian dari pinjol itu tadi. Meskipun mereka tidak tahu pinjol itu sebenarnya yang mereka masuki itu tadi perusahaan yang legal atau yang ilegal. Jadi pada saat berkasus dengan kepolisian,
pada akhirnya menjadi tersangka dalam tanda petik. Baik, lanjut mungkin. Nah, mungkin di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza, jadi di kami ini sudah mulai ada update karena kondisi-kondisi yang kemarin itu ada masalah-masalah sehingga kita selaku regulator pada akhirnya ini Bapak Ibu di OJK. Jadi di OJK itu lama-lama banyak sekali akhirnya ranah-ranah yang harus ditangani oleh OJK karena dalam tanda petik amanah dari undang-undang. Yang terbaru kalau nggak salah kita juga nanti akan menjadi regulator dari koperasi karena ada undang-undang terkait dengan Omnibus Law. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di DPR tahu tuh Omnibus Law itu jadi dibuat sehingga tadi ada yang kasih izin siapa, yang ngawasin siapa. Nah, OJK dalam hal ini kebagian akhirnya untuk melakukan pengawasan. Baik, di sini pemberi pinjaman, ada nama penyelenggaranya, kemudian ada penerima pinjaman. Sebetulnya sederhana sih mekanismenya. Jadi kalau Bapak Ibu duduk bertiga, di situ ada yang menjalankan atau punya platformnya, yang kirinya adalah yang membutuhkan dana, yang berikutnya adalah pemberi dana. Jadi kayak di bank, sebetulnya sesederhana itu tadi, tapi dilewati oleh platform. Nah di sini kita di OJK ini harus diatur untuk penyelenggara fintech lendingnya ini tadi. Dia pertama untuk diberikan pinjaman itu maksimal 2 miliar. Jadi kenapa di bawah 2 miliar? Karena yang di atas 2 miliar itu lebih berisiko. Tapi tentunya nanti pada prakteknya tentunya pinjol-pinjol itu akan menyesuaikan dengan resiko di lapangan. Baik, selanjutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada namanya pemberi pinjaman atau lender. Jadi kan Bapak Ibu kadang-kala begini. Pak, saya ini sekalian ya, saya bicara kaitan dengan mungkin Bapak Ibu tahu ini bisa dijadikan juga sebetulnya untuk sarana investasi. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak saya itu kalau taruh deposito di bank, kok kecil banget sekarang ya, cuma 3%, dapat apa saya setahun, itu tadi ya, nanti kita lihat hitung-hitungannya, menarik ini tadi. Jadi kalau ada yang punya uang lebih, dalam hal ini pemberi dana, dia lewat platform itu tadi, dia ingin memutar uangnya lewat platform itu tadi, sehingga dia ingin memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dana. Nah di sini ada yang memerlukan dana ini dari penerima pinjamannya. Nah kalau tadi yang lendernya, jadi maksudnya si peminjamnya itu bisa orang Indonesia asli, tapi bisa juga orang di luar Indonesia. Itu bebas-bebas saja. Jadi siapapun karena sifatnya platform bisa diakses di mana saja. Itu ada bisa juga si pemberi pinjamannya itu yang punya uang lebih itu ada di luar negeri. Kemudian yang penerima pinjaman ini dibatasi yang hanya ada di Indonesia saja, hanya di dalam negeri. Jadi ini biasanya menyasar ke ada beberapa kalau kita Pak kenapa kita nggak ke bank, ya kan? Nah ke bank itu ada batasan-batasan. Tadi disebut adalah unbankable. Jadi kalau orang bank itu bilang bahwa wah ini tidak masuk dalam kategori untuk diberikan pinjaman. Nah itu tadi akhirnya menyasar dia melihatnya ke pinjol, memanfaatkan pinjol. Tidak dia sangat butuh untuk bisa mengakses dana pinjaman di bank. Tetapi dia tadi permasalahannya tadi bank tidak bisa melayani. Kemudian bersedia membayar pinjaman ekstra sesuai kesepakatan, biaya pinjaman ekstra. Jadi mungkin kalau di sini di beberapa platform tuh ada. Jadi kaget kan, kita 2 juta kok terimanya 1,5. Nah itu kan, yang 500 itu dikatakan bahwa di awal jadi peminjam itu ada tuh klausal bahwa dia bersedia untuk katakanlah membayar pinjaman ekstra. Kalau dia centang itu berarti tadi dia tahu bahwa uangnya yang dipinjam itu 2 juta itu nggak akan 2 juta utuh dia terima. Bisa juga 1,5, bisa juga 1,6, ya tergantung berapa dia pinjam biaya ekstranya. Terus ingin meminjam dengan cara yang mudah dan nyaman. Mudahnya saya tekankan, ya kan? Karena tadi dibilang karena pinjol itu mudah. Jadi melewati beberapa tahapan screening yang biasa dilakukan oleh mungkin bank, entah koperasi, simpan pinjam segala macam itu dilewati seluruhnya, dia masuk kepada oke-oke saja sepanjang tadi. Nah, kita bisa menunjukkan persyaratan dari pinjol itu tadi. Penyelenggaranya di sini atau platformnya itu membangun, menyediakan, mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan tadi. Jadi sifatnya tadi platform. Jadi Bapak Ibu platform.
Jadi kayak Gojek itu platform, Gokar itu platform, ya kan? Tokopedia itu namanya platform penyelenggara. Jadi dia penyelenggara sehingga lalu lintas antara yang membutuhkan dan ingin pemberi pinjaman itu dia bisa bertemu. Itulah disebut platform. Baik, selanjutnya. Nah, di sini nih, di sini. Jadi ini agak sedikit ini, tapi saya akan permudah pemahamannya kalau di sini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah informasi yang harus diketahui oleh yang punya uang, yang sebagai tadi lendernya, ya kan, si pemberi pinjamannya. Kiri saya ya, sebelah kalau saya menghadap sini sebelah kanan ya. Yang sebelah kirinya adalah tadi yang ingin mendapatkan pinjaman atau borrowernya di sini, ya. Yang sebelah kanan ada itu. Jadi kalau hati-hati kalau yang lendernya, dia tadi kalau kita bilang di deposito, kalau di bank kita bunganya kecil itu tadi, tapi di sini adalah keuntungannya untuk lendernya atau si pemilik uang yang kita mau taruh itu, kalau di bank itu ada dijamin oleh LPS sampai nilai tertentu. Begitu ya, 2 miliar sekarang itu tadi kan. Jadi kalau tabungan atau deposito kita di angka 2 miliar ke bawah, itu kalau ada terjadi sesuatu dengan banknya itu tadi, kita akan digantikan, ya kan. Nah, kalau di pinjol ini tadi tidak ada jaminan LPS. Ya, di situ. Terusnya resiko kredit pada pemberi dana. Jadi ingat, yang tadi itu platformnya. Jadi kalau yang kita si lendernya itu tadi yang si pemilik dana, jadi kita resikonya besar itu ada di situ. Karena tadi apa? Tadi peminjamnya itu tadi jadi sudah melewati screening yang biasa berlaku di bank. Sebetulnya bank kan juga begitu. Jadi dia menyalurkan dana masyarakat, ya kan, yang sudah dikumpulkan kepada tadi yang membutuhkan, ya kan. Tapi bank melakukan prinsip kehati-hatian. Sehingga tadi ada perlu jaminan, terus nilainya sekian, segala macam itu tadi. Sehingga untuk yang punya dana ditaruh di bank tadi, tertolong oleh bank karena sudah melakukan screening tadi. Kalau di sini, di pinjol ini tadi, dia ya melakukan itu, tapi sifatnya hanya sederhana. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh perbankan. Makanya dibilang risikonya itu tinggi. Risiko pendanaan relatif tinggi dia pada akhirnya itu tadi. Nah, tapi dia ada keuntungannya, ya kan? Bunga yang didapat dia lebih tinggi dibanding dia naruh di deposito, ya kan? Kalau di deposito dia dapatnya 3%, ya kan? Sekarang ini kan di angka 3%, 4% per tahun. Kalau di pinjol itu si pemilik dananya akan mendapatkan persentase yang lebih besar dari perbankan. Nanti kita lihat hitung-hitungan. Kemudian dari yang meminjam di sini, yang meminjam keuntungannya ya prosesnya sangat cepat, ya kan? Persyaratannya mudah, tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi bisa aja dia orangnya ada di Kalsel, ada di Kota Baru, ada di Kampung, di ujung-ujung sana itu. Dia bisa melakukan pinjaman, ya kan? Karena lokasi dia tidak menentukan. Kemudian waktunya juga dia bisa melakukan kapan aja. Kalau di bank kan ada jam kerja, ya kan, jam 8 sampai jam 5 sore, ya kan, dia datang bank selesai. Demikian juga dengan penyedia jasa yang lain di industri keuangan. Kalau di sini bisa aja malam, jam 12 malam, jam 1, kalau tiba-tiba, waduh, iya ya, ternyata besok saya butuh uang itu sekitar 1 juta untuk besok untuk ada keperluan mendesak gitu kan. Bisa dia cari-cari di pinjol jam 1 pagi dini hari itu tadi, bisa dia klik-klik di situ, bisa dapat di situ, besok tinggal dia selesaikan, ya kan? Kemudian dapat memilih pihak yang didanai. Nah, kita bisa tuh pilih-pilih mana yang kita mau kita mendanainya di situ. Baik, langsung. Nah, di sini saya mau ilustrasikan di sini, ya kan, sekaligus tadi saya bilang apa benar si peminjam itu lendernya dia lebih besar, dia dapat persentasenya dari deposito bank. Jadi di sini ini ada 3 orang di sini. Jadi ada 3 orang. Jadi disampaikan bahwa mata saya bermasalah ini. Jadi saya nggak kelihatan. Oke, di sini ada Ibu Eno, kemudian Aceh Aan, kemudian ada Eri.
Jadi dia punya, katakanlah dia yang bisa dimanfaatkan uangnya dari dia itu 4,5 juta. Jadi misalkan si Eno ini dia mau jadi lender di siapapun yang bisa pinjam 4,5 juta bisa ke dia. Kalau Acan dia 5 juta, ada yang mau pinjam 5 juta bisa ke dia. Kemudian ada yang Eri juga sama 5 juta. Itu tadi. Nah, di sini dia bilang waktunya itu semuanya sama 50 minggu. 50 minggu itu kira-kira ya kurang lebih 1 tahun lah ya. Kalau 1 bulannya 4 minggu berarti kan 12 48 ya kurang lebih 1 tahun di situ kan 50 minggu. Nah, di sini keuntungannya untuk Eni itu diperkirakan di 517.500. Kalau di Aciaan 575.000. Kemudian yang Eni dia tuh ada 600.000. Kalau kita lihat, kita kalkulasi, coba itu kita kalkulasi, itu marginnya itu setara itu di angka 10%, 11%. Ya nggak? Gitu nggak? Ya kan, ngitungnya gitu kan? Antara dia yang dana yang disediakan dia dengan potensi dia nanti dapat return-nya dalam 1 tahun itu di angka angka yang saya sebutkan ada 575, kemudian ada 600, itu kan sekitar 10%, 11%. Kalau kita taruh uang segitu di bank, ya kan, itu paling 3% dapatnya berapa? Nggak sampai di angka itu tadi. Itu kira-kira ya, itu dari sisi yang meminjamkan itu tadi. Jadi itulah kenapa itu menjadi peluang sebetulnya untuk orang yang memiliki dana itu dia bisa mengembangkan dananya lewat pinjol itu tadi. Tapi tadi saya sudah bilang ya, di belakang itu ada beberapa hal-hal yang mesti harus diperhatikan. Jadi kita tidak melihat dari sisi itunya juga, tapi harus kita hitung resikonya. Nah, kemudian ini ada tambahan, ada kalkulator keuntungan. Ini dari Amarta. Oke, balik lagi. Next. Selanjutnya. Nah, ini kalau tadi itu perorangan. Saya bilang perorangan. Nah, di sini ada yang pinjaman kelompok. Pinjaman kelompok. Di sini ada gini. Jadi kayak ada UMKM. Ya kan? Di sini dibilang bahwa ada pedagang gerobak. Jadi semua tuh dia bikinnya tuh gerobak di situ. Gerobak, kemudian ada jual beli perlengkapan rumah tangga, grosir. Pak Aceng dia punya grosir, kemudian ada toko kain di sini. Nah, di sini dia lebih mengutamakan dari sisi dia yang butuh dananya. Ya kan, kita lihat dari yang butuh dananya. Nah, di sini disampaikan bahwa butuh dananya itu untuk yang pedagang gerobak itu dia butuh dana itu sekitar 10 juta. Ya kan, 10 juta. Nah, kita kalau kita lihat, wah nih kita pilih nih dari pedagang gerobak dan berikut ini, mana nih yang paling prospek, paling mungkin untuk bisa dia tidak one prestasi, ya kan? Dia prestasinya bagus, ya itu tadi jadi artinya bisa mengembalikan. Jadi kita bisa nih ambil di sini unit di sini. Jadi di sini harga per unitnya ini tadi paling kecil kalau kita mau ikut bantu-bantu modalnya dia itu satu unitnya itu 500.000. Jadi kalau kita punya uang 100.000 kita bisa titip usaha di pedagang gerobak itu tadi dengan keuntungan tadi yang kita perkirakan tuh di angka yang menarik, ya kan, menarik dibandingkan deposito bank. Nah, kita ini selaku yang punya dana yang screening, kita lihat ini profilnya si pedagang gerobak ini bener nggak dia itu lebih bagus dibandingkan yang 3 di bawah, yaitu perlengkapan rumah tangga, grosir Pak Aceng, toko kain. Jadi disinilah tadi UMKM dalam hal ini pas dengan apa yang kita ketemu saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang bergerak di UMKM dan kebetulan memang Bapak Ibu bagus dalam pengelolaan UMKM itu tadi, ya kan? Kalau di bank tadi susah, ya kan, butuh hal-hal yang mesti harus dipenuhi, jaminan segala macam tadi bisa di sini. Coba-coba gitu di-apply ke sini, usaha Bapak Ibu tadi dengan kondisi-kondisi itu tadi, katakan butuh dananya berapa? 10 juta, 20 juta itu tadi. Nanti orang di luar sana akan melihat prospek dari usaha Bapak Ibu. Kalau dianggap bagus, dia akan membeli itu tadi. Jadi kalau satu unitnya 500 kan boleh orang itu beli sekitar 10 unit. Ya, itu tadi bisa memanfaatkan itu tadi. Begitu ya, kurang lebih itu simulasinya seperti itu. Oke, baik. Ini lebih next berikutnya. Nah, ini
Ini kemudian tadi kita bicara yang perorangan, kemudian bicara kelompok. Nah, ini yang agak besar lagi. Di sini platform yang agak besar lagi. Jadi di sini sudah spesifik. Jadi ada namanya Tani Fund, kemudian Tani Supply, kemudian Tani Hub di sini. Sebetulnya prinsipnya sama, tapi di sini ini lebih dalam skala usaha yang lebih besar. Jadi kayak saya pernah jalan-jalan untuk ke Tabalong, di situ ada sentra cabai, ya kan, cabai kita kan yang di Kalsel ini kan banyak kan suplainya dari sana itu tadi. Jadi kalau panen itu tadi mereka akan suplai ke seluruh Kalimantan. Nah itu areanya sudah disiapkan besar dan mereka butuh pendanaan, tapi dalam hal ini ada perlu sumber lebih. Nah mereka bisa memanfaatkan di Tanifan. Di Tanifan ini sendiri, ini paket lengkap, paket komplit. Jadi di samping ada pendanaan dananya, dia juga bisa memasarkan lewat platformnya. Jadi kalau tidak hanya pembelinya ada di khusus Kalsel, bisa juga orang Kalteng bisa ambil di sini. Kemudian di sini ada pemasarannya, kemudian langsung didistribusikan itu dia punya produknya. Ini adalah lewat di Tanifan. Ini juga berupa tadi pinjaman dari sisi online digital. Baik, berikutnya Mas Odik. Jadi ada tahapan di sini. Mungkin Bapak Ibu untuk informasi kita ya, kalau tadi ditawarkan itu tadi dimanapun ya, pinjol legal atau ilegal itu ada namanya itu registrasi keanggotaan. Jadi kita apakah nanti diklasifikasikan sebagai pemberi, lendernya si punya uang, atau kita yang sebagai penerima. Kemudian baru kita bisa mengajukan pinjaman di sini kalau kita bertindak sebagai borrower atau yang melakukan peminjaman. Kemudian baru dilaksanakan pinjaman itu tadi. Kemudian pembayaran pinjaman setelah pinjaman dicairkan ya, bahasa terangnya itu dicairkan, kemudian baru periode pembayaran pinjaman. Baik, itu kurang lebih langkah-langkahnya itu ada 4: registrasi, pengajuan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Itulah yang kaitan dengan pinjol. Lagi terus. Nah ini cuma informasi aja, ini tadi sudah disampaikan per Juli, sebetulnya di Kalimantan itu, di Kalsel itu sudah banyak nih per Juli 2022 datanya. Jadi ada rekening borrower, jadi borrower itu tadi yang pinjam ya kan, yang ingin pinjam. Jadi akumulasi penyaluran pinjaman udah banyak ya, 1,7 triliun ya, banyak juga di situ. Kemudian, nah yang tadi memanfaatkan dari pinjol itu untuk dapat uangnya ya kan, lendernya ada 5.524 ya kan. Nah itu ada. Kemudian ada 130 miliar dana lender, ini yang Kalsel ya. Jadi ada 130 miliar, berarti sisanya itu di luar Kalsel. Itu tadi yang 1, sekian. 1,7 triliun itu tadi. Karena di akumulasi dana lender yang ada di Kalsel itu ada 130 miliar. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi nih yang sering warawiri ya kan. Warawiri itu ada kelihatan terus di handphone itu ya. Penawaran melalui SMS, WhatsApp kita pegel itu kan. Diblokir, ada lagi ya kan kalau kita nggak berkenan. Terusnya pengiriman dana tanpa pengajuan pinjaman ya kan, tiba-tiba kita dapat uang kaget, berasa dapat uang kaget loh, kok saya nggak minjam tiba-tiba saya ada notifikasi pinjaman Anda sukses. Kapan saya minjamnya? Ini tadi kayak begitu kan. Terus mereplikasi nama penyelenggara yang terdaftar berizin di OJK. Jadi saya rasa bukan pinjol aja sebetulnya sih. Produk industri keuangan lain juga kadang-kadang itu menggunakan stempel OJK. Jadi Bapak Ibu kalau ada ya gini ya, kalau ada di situ di baliho, entah di mana gitu kan, ada logo OJK-nya di situ, itu belum tentu OJK sudah memproses. Bisa jadi mereka asal-asal aja taruh nama OJK di situ, seolah-olah mereka sudah melakukan proses di OJK, yang sebetulnya ada belum. Nah di sini juga gitu, jadi ada memang pinjol yang legal, jadi jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan jumlah yang ada yang ilegal itu tadi, dan mereka itu seolah-olah bilang bahwa mereka sudah berizin di OJK. Dan kadang kala lagi namanya sama. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ada namanya Amarta, ada juga Amarta yang nggak legal, yang ilegal. Jadi seolah-olah namanya sama, bentuknya dimirip-miripin ya kan, sehingga orang terjebak seolah-olah itu adalah pinjol yang legal. Lanjut.
Nah inilah kurang lebih kayak gitu lah ya. Apa WhatsApp yang nggak jelas ya kan, sehingga coba-coba untuk apa, untuk melakukan penawaran. Jadi kalau Bapak Ibu sebetulnya kalau pengen tahu apa iya ini legal ya pinjolnya itu tadi, ya bisa dicek di nanti di belakang ada, tapi saya sampaikan di awal. Jadi Ibu Bapak bisa akses di ojk.go.id. Di situ ada informasi terkait dengan pinjol yang legal, namanya siapa aja di situ. Nah, itulah yang sebetulnya dilakukan. Karena sangat signifikan perbedaannya antara legal dan ilegal terkait dengan pinjol. Di antaranya salah satunya adalah tadi keterbukaan data. Jadi kalau pinjol legal itu dia adalah sebatas yang bisa diakses itu jadi fotonya Bapak Ibu, kemudian suara, kemudian lokasi, hanya itu. Jadi kan pengen tahu dong, wajar orang yang meminjam itu kayak seperti apa sih fisiknya. Jadi Ibu harus menyertakan foto. Kemudian tempat Bapak Ibu itu adanya di mana, itu lokasinya itu di situ. Kemudian suara. Itulah yang ada di yang legal. Tapi kalau yang ilegal tadi saya sampaikan, dalam-daleman dari HP Bapak Ibu tuh terangkut semua. Kemudian dicek juga apakah benar kalau Bapak Ibu menggunakan HP baru, segala gitu saya pakai HP baru aja gitu. Dicek tuh nomornya sama dia, coba-coba di telepon ya kan. Benar nggak tuh ada nomornya itu di nomor Bapak Ibu. Kalau nggak ada, itu screening mereka. Ini berarti ini mau ya kan tadi ya kan orang yang berniat untuk itu pasti dia sudah menyiapkan mitigasinya. Ya kan kadang-kala kan di kita apalagi kemarin pengumuman Pak Menko kan, pokoknya yang ilegal gitu kan. Jadi intinya sih sebetulnya yang ilegal itu kita boleh nggak dibayar gitu tadi kan. Nah kadang-kadang dimanfaatkan juga tuh sama peminjam ya kan. Wah ini peluang ini ya enggak kan kayak gitu. Nah, ini peluang untuk dapat dana gratis ya. Padahal kita tahu ya kalau niatnya kita berhutang ya mungkin tidak tertagih di sini, tapi berikutnya kan menjadi beban untuk kita ya kan. Ya kita sama-sama tahu di sini. Oke, next. Nih, hati-hati pinjam ilegal ya kan. Jika menerima transfer tidak dikenal ya kan, dicek dulu. Pelaku memanfaatkan data pribadi korban untuk mengajukan pinjam. Jadi hati-hati sekali lagi Bapak Ibu dengan KTP. Nah, KTP ya. Saya susah Pak, gimana nih KTP semua mempersyaratkan KTP, dibilang gitu kan. Ada mau daftar sekolah KTP Bapak Ibu ya kan, mau dapat undian di Duta Mall ya kan, KTP itu tadi ya kan, fotokopi KTP. Waduh ya kan. Nah, apalagi NIK itu coba sekarang unik. Dulu kalau KTP kan aman kita karena nggak seperti sekarang. Nomornya kita bisa ganti-ganti, bahkan satu orang bisa punya 2-3 KTP. Jadi kalau susah terdesak-terdesak ya kita pinjam jaminkan aja KTP kita. Kalau sekarang susah kita KTP karena itu cuma satu-satunya dan melekat di kita ya di situ kan. Jadi itu tadi ya lebih baik itu tadi kalau misalkan salah transfer di sini ya kan, hati-hati, ada modusnya adalah kalau kita hubungin orangnya itu tadi, jadi dia dapatnya dua. Pertama adalah dapatnya Bapak Ibu seolah-olah sebagai peminjam pinjol. Nah kalau dananya dikembalikan rugi 2 kali karena bisa jadi itu tidak membayar menutup pinjaman itu tadi, pinjamannya masih tertera tapi uang yang masuk ke ibu atau bapak itu sudah orang lain. Nah itu tadi itu yang mesti hati-hati. Baik, berikutnya. Nah ini tadi yang saya bilang itu ada usaha-usaha dari pinjol-pinjol ilegal itu untuk namanya itu seolah-olah disamakan. Tara Light itu sama juga Tara Light ya kan, tapi dia beda, yang satu legal, yang satu ilegal. Berikutnya. Jadi di sini kita berkali-kali tadi disampaikan kita sudah coba bekerja sama dengan teman-teman di Menkominfo, jadi kita sisir sehingga kita bisa tahu tuh kalau yang ilegal langsung ditutup secara teknis digital, tapi tadi karena sifatnya ini tadi bisa mereplikasi sehingga hilang satu tumbuh 1000. Jadi ditutup satu tumbuh 1000. Oke, baik terus. Kemudian ini kalau Bapak Ibu mau membandingkan terkait dengan pinjaman online ilegal, jadi tentunya kalau kita lihat di sini
Salah satunya izin, kaitan dengan izin, kemudian identitasnya dari kantornya itu ada, jadi bisa ditelusuri. Pemberian pinjaman itu diseleksi, kalau yang ilegal itu siapa saja bisa. Kemudian biaya pinjaman tadi sudah, kalau di OJK sudah dibatasi, ada batasannya. Kalau ini tidak ada batasan. Demikian juga total pengembalian, akses seluruh data ke ponsel. Nah, tadi yang saya bilang akses hanya yang legal nih, itu kamera, mikrofon, sama lokasi. Jadi itu tadi, kamera, mikrofon, dan lokasi itu kalau yang legal. Cuma itu, tapi kalau yang ilegal seluruh data Bapak Ibu itu bisa diangkut. Kemudian ada resiko peminjaman yang tidak memenuhi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam blacklist fintech data center. Jadi kalau Bapak Ibu sama seperti di bank, kalau kita ambil KPR, kemudian KPR kita macet tuh ada namanya tuh, kalau di sekarang tuh ada namanya SLIK, kalau dulu tuh BI checking. Nah itu tadi, jadi nggak bisa melakukan peminjaman lagi. Itu kalau yang legal di situ. Tapi kalau yang ilegal itu tadi, berusaha semaksimal mungkin dia usahanya itu tadi, bahkan yang usaha yang dalam tanda petik itu meresahkan, itu tadi dilakukan oleh apa yang ilegal tadi. Baik. Oh, 5 menit lagi. Baik, lanjut. Kemudian kalau terlanjur ya, Pak, saya udah terlanjur nih. Jadi ke ilegal apa yang mesti lakukan? Jadi ada 5 hal yang bisa dilakukan. Tuh, sebentar. Yang pertama ya tadi, paling gampang ke laporan kepolisian, proses hukum. Kalau sekarang kan memang sudah ada komitmen dari teman-teman di kepolisian. Jadi Bapak Ibu kalau merasa itu bisa laporkan ke sana. Itu otomatis mereka akan punya cyber patrol. Jadi mereka akan langsung mencari tahu kaitan dengan pinjol itu tadi. Kemudian Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Itu yang dilakukan untuk yang ilegal. Tapi ada 5 hal yang kita lakukan. Ya tadi, segera lunasi, laporkan ke Satgas. Jika tidak sanggup membayar, ajukan keringanan seperti pengurangan, jangan mencari pinjaman baru. Jadi gini, kita pinjamnya 5 juta. Ya kan, bisa jadi dipinjam, sering kejadian, sehingga yang di media dan segala macamnya itu membuat kita deg-degan gitu tadi. Kok bisa sampai 100 juta? Ya tadi gali lubang tutup lubang. Jadi biasanya modusnya mereka itu setelah dapat pinjaman awal 5 juta tidak sanggup bayar, orang itu akan disarankan untuk pinjaman ke tempat lain. Itu tadi. Nah, itu jadi terakumulasi terus, tiba-tiba 5 juta bisa jadi 100 juta dengan pinjaman-pinjamannya itu tadi. Itu yang bikin kadang-kadang masyarakat shock. Lanjut. Terus. Oke. Di sini saya cuma bilang, jadi bijaksana dalam kalau kita mau berhutang. Tadi penting untuk paham, benar-benar kita perlu, benar-benar memang kita ingin bahwa pinjaman itu memang benar-benar butuh. Itu seperti Bapak Ibu katakanlah perlakuan seperti di kartu kredit. Bapak Ibu tahu ya, kartu kredit program perbankan. Sebetulnya itu menguntungkan kalau gini. Ibu membayarnya itu temponya itu tidak melewati jatuh tempo. Ya kan? Jadi kalau Ibu pinjam hari ini, sebelum sebulan Bapak Ibu sudah lunasi, itu tidak kena bunga. Ya enggak? Gitu kan? Itu kan di kartu kredit begitu. Jadi Bapak Ibu punya tempo itu sekitar 25 hari, ya kan? 25 hari, 26 hari itu tadi. Sebetulnya itu tidak kena bunga. Tapi kalau sudah lewat dari 1 bulan, akan dihitung itu tadi. Nah, pinjol sebetulnya begitu juga. Makanya diperlukan sifatnya mendesak, tapi Ibu harus siap untuk sewaktu-waktu itu bisa melunasinya dengan waktu yang cepat. Itu tadi. Sebetulnya itu berguna. Ini namanya dana, kita mengasumsikannya sebagai dana talangan. Dana talangan di situ ya, bukan dana yang benar-benar kita biarkan itu supaya penumpuk terus, karena nanti akan membelenggu kita. Jadi ini di sebelah sini adalah contoh simulasi dari SLIK, ya kan. Jadi tadi daftar pinjol itu tadi, jadi Bapak Ibu tuh kalau di SLIK atau di BI checking, usahakan itu dalam statusnya itu lancar atau 1. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada masalah terkait, Pak, saya kok nggak bisa minjam memanfaatkan pinjaman lain, OJK saja. Jadi bisa Bapak Ibu cek SLIK-nya atau SLIK sekarang namanya, riwayat pinjaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kalau saya ngerasa saya nggak pinjam. Ini siapa yang minjam, itu juga boleh ke OJK.
kok saya ada macet di sini yang ibu-ibu, bapak ibu tuh lupa tahun berapa ya saya pinjam, atau siapa yang memanfaatkan nama saya untuk pinjaman itu kan ya, di luar konteks pinjol. Katakanlah itu bisa bisa ke OJK untuk melihat ini tadi. Oke, baik. Saya rasa itu terakhir, Pak, terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu, kalaupun ada beberapa kontak yang bisa dihubungi, ada ke 157 atau di WhatsApp di 081 157 157 157 atau bisa kontak sama 157. Nggak kelihatan ya? Ada kelihatan nggak? Itu tulisannya, oh di situ ada ya. Itu bisa. Kemudian ada di Instagramnya. Kemudian di situ juga ada websitenya Sikapi Uangmu. Jadi bisa dicek di situ. Oke, Mas Odik dibiarkan dulu sebentar sampai di sini untuk informasi terkait hal-hal yang ingin ditanyakan atau diketahui terkait dengan pinjol lebih jauh lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya, menarik sekali dan menambah wawasan kita ya ibu-ibu tentang pinjol dan juga macam-macam daripada kredit yang ini kan digital. Nah, kata Bapak tadi ada dunia sedang berubah diikuti dengan digital yang merupakan bentuk modernisasi. Sehingga kita harus tetap hati-hati meskipun pinjol ini sekarang mudah sekali diakses. Kalau kita mau tahu yang pinjol yang legal itu silahkan cek langsung nanti di websitenya OJK ya Bapak ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, di sini nanti diharapkan ya mengikuti sampai akhir kegiatan karena ada door prize bantuan modal usaha dan door prize menarik 4 orang bantuan modal usaha untuk online dan offline. Serta ada 10 orang door prize menarik untuk online dan offline. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu bisa bertahan sampai dengan akhir. Oke, tiba saatnya di sini kita akan mengadakan sesi tanya jawab yang diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya dan nanti penanya akan mendapatkan door prize. Oke, sebelum itu aturannya adalah peserta yang bertanya silahkan mengajukan nama dan juga pertanyaan secara singkat dan jelas kepada Bapak Insan Hasani. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Ada tadi saya mohon maaf saya melihat tadi dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Mohon dibantu juga yang lainnya bisa membantu saya untuk melihat siapa yang lebih dulu angkat tangan. Ibu yang di ujung, betul? Persilahkan Ibu. Terima kasih. Selamat siang Pak. Saya Lilianti Utama, owner dari UMKM Pondok Jamur Lili. Gini Pak, sekarang kan sudah ada sudah semua digital ya Pak ya. Buka rekening juga digital. Ada bank juga yang digital. Kita nggak perlu datang. Di sini saya ingin tanyakan Pak, OJK statusnya untuk kami konsumen ya. Itu di mana Pak? Jadi kalau misalnya kita ada keluhan masalah apalagi tadi tentang pinjol ya Pak ya. Itu saya sih belum coba Pak pinjol yang ada itu. Sedang yang di bank aja yang resmi yang saya coba ikuti. Cuma kadang-kadang biasanya manis di depan Pak. Sudah di belakangnya itu ya, jujur Pak. Jujur kami biasanya di depannya manis banget Pak. Saya pernah alami kalau kita terlambat bayar tuh ditelepon-telepon Pak sama bank. Tetapi begitu kita sudah lunas Pak, kita nggak dihubungi lagi. Padahal kita di situ ada yang dianggunkan, ya sertifikat ataupun apa gitu. Kita tidak diberitahu Pak. Ya, baik Pak. Saya mohon OJK itu di mana bisa membantu kami. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung dijawab dulu Bapak atau iya langsung dijawab dulu ya biar kita masuk kepada Baik, menarik sekali ya ceritanya. Memang tadi sekarang ini kita sudah masuk ke dalam era digital. Jadi bank pun bank digital. Ada yang mungkin Bapak Ibu dengar itu Bank Jago ya kan, yang lainnya itu atau yang bank yang sudah ada seperti BCA, ya contohnya ya saya sebut merek gitu kan. BCA, tapi dia mengakuisisi bank lain, artinya dia mengambil bank lain yang bank lebih kecil, tapi dia fungsikan sebagai bank digital. Ya kan? Itu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini adalah meningkatkan literasi kita dulu, ya kan sebelum menggunakan. Jadi Bapak Ibu itu benar.
Jadi semua pun namanya marketing itu akan ujung-ujungnya begitu. Apalagi Bapak Ibu ini paham dunia marketing kan. Kadang-kadang marketing itu berusaha untuk yang ditonjolkan adalah siapa dia dan produknya dia. Ya kan, sebisa mungkin dia sampaikan dengan berbusa-busa kalau bisa. Sehingga konsumen itu bisa masuk dalam targetnya. Dan istilahnya closing gitu kan, kayak gitu kan. Baik closing di bisnis maupun closing yang mengikuti produknya dia. Nah, itulah kita perlunya literasi di situ, literasi di situ. Saya sampaikan bahwa di awal cek dulu apakah benar itu sesuai dengan kebutuhan kita. Cek dulu apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak asal kita mengkonsumsi seperti asuransi, pegadaian. Ini saya langsung yang bukan yang pinjol, yang lain-lain itu harus kita cek dulu. Benar butuh nggak kita atau ada cara lain nggak, alternatif lain nggak selain kita berhubungan dengan produk dan industri jasa keuangan. Itu dulu ya. Kalau misalkan pun harus terpaksa berhubungan, kita harus cek juga di situ. Idealnya sih kalau sudah serba digital, Bu, itu tadi pada saat kita masuk kita bisa pantau, Bu, itu tadi. Jadi contoh, kita sudah tereksekusi bahwa kita minjam katakanlah sudah di angka 25 juta, ya kan? Setelah itu kan waktu kewajiban kita tuh untuk cicilan angsurannya kan sudah ada tabelnya, ya kan, sudah dikasih tahu. Dari kalau kita 5 tahun sudah dikasih tahu kan, mesti bulanan bayarnya berapa, segala macamnya, klausul persyaratannya, denda segala macam itu kita tahu. Jadi pada saat itu selesai itu tadi, kalau digital itu tentunya kan dia mengubah kan dari yang konvensional ke digital. Itu tadi sudah ada reminder sebetulnya di kita otomatis. Bu, Bapak, ini misalkan istilahnya apa ya? Kalau biasanya kalau di dunia internet itu namanya pop up. Jadi kita kayak diingatkan, oh ini loh sudah selesai, ini kamu punya kewajiban itu tadi. Jadi kalau kita tahu, oh iya ada yang saya jaminkan di situ. Entah namanya itu sertifikat, entah namanya barang-barang yang lain, ya kita berhak untuk menanyakannya langsung. Ataupun pada saat cicilan yang kalau katakan 50 kali, ya di angka 49 atau 8 kita sudah yakinkan bahwa jaminan kita itu sudah ada di bank itu tadi. Jadi kita mau tutup di 2 bulan lagi ya, tolong disiapkan yang saya agunkan di situ. Jadi masih ada ruang waktu di situ. Yang ke OJK benar yang Bapak Ibu sampaikan di sini, yang bermasalah kita kan menerima juga pengaduan. Terkadang gitu, jadi pinjam di bank, dia sertifikat dijaminkan, ya kan, pada satu waktu, karena ini lama kan, lama waktu karena jumlahnya banyak dan lama, terkadang ini tadi entah hilang lah, entah seperti apalah, semua itu alasan dari bank itu tadi. Jadi Bapak Ibu ada namanya perlindungan konsumen yang diatur oleh OJK, itu bisa mengadu ke OJK dulu itu tadi, kemudian nanti kita akan hubungi IJK-nya, industri jasa keuangannya untuk menanyakan proses seperti apa, kemudian kita akan mendorong atau dalam mungkin kalau di OJK karena kita sebagai regulator memaksa tentunya untuk dia bisa menunaikan kewajibannya. Di situ, Ibu. Jadi kalau untuk yang non digital bisa ngadu ke OJK dalam hal ini, kalau memang itu merupakan hak Ibu itu sudah diatur di perlindungan konsumen demikian. Nah selanjutnya kalau itu digital seperti apa itu tadi? Sama persis Bapak Ibu. Tadi kalau yang ilegal jelas ya. Karena nanti ada itu sifatnya penipuan. Jadi kalau yang Bapak Ibu tiba-tiba di rekening masuk seperti itu tadi, Ibu langsung aja kalau dirasa nggak minjam, langsung aja ke Polres terdekat. Jadi artinya gini, niat itikat baik Bapak Ibu sudah tertera, ini sudah saya tindak lanjuti loh. Misalkan Ibu nggak tahu nih, mau Pak tadi kalau saya kembalikan salah, uangnya nanti hilang dan saya masih tertera di situ, ya kan? Kalau nggak dikembalikan saya diteror, itu tadi kalau yang ilegal, kan gitu kan? Jadi jalan yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah ke polisi terdekat, sampaikan bahwa saya menerima dana segini dari rekening yang nggak jelas itu tadi, dan saya ngerasa bukan berniat atau ingin pinjaman di pinjol ini tadi. Ini laporan berkas di kepolisian itu Bapak Ibu pegang. Di situ sebagai dokumen kalau terjadi sesuatu dalam tanda petik itu tadi, ya kan? Ya misalkan uangnya itu jangan Ibu pakai kalau Ibu bingung untuk mengembalikannya kemana. Kecuali ya kan di situ ada untuk kalau di legal itu yang legal, yang kan ada juga yang legal itu tiba-tiba begitu juga bisa hubungi karena tadi. Jadi kantor alamatnya jelas, kontaknya jelas. Jadi kalau
kemungkinan salah transfer itu tadi. Jadi Bapak Ibu hubungi dulu di situ ya kan, setelah ngecek tentunya di OJK, ini benar nggak ini perusahaan ini yang legal di OJK. Kalau legal, Bapak Ibu bisa hubungi di situ, kemudian komunikasi di situ, kemana nih saya kembalikan uangnya karena saya nggak merasa pinjam. Nah itu bisa dipinjamkan, selesai, dianggap tidak ada masalah. Tapi kalau yang ilegal itu dan Bapak Ibu tidak tahu menghubungi siapa, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah ke polisi terdekat, buat suratnya itu tadi, pengaduan itu tadi, kemudian jangan digunakan dananya itu tadi, dan kalau terjadi sesuatu itu tadi Bapak Ibu punya pegangan dokumen bahwa Ibu sudah beritikat baik untuk melaporkan bahwa itu adalah hal yang tidak Ibu rencanakan atau Bapak Ibu inginkan. Clear ya gitu. Ya. Jadi memang kitanya yang harus cermat ya Bapak ya sekarang, dan lebih hati-hati, karena kenapa segala sesuatunya sekarang mudah diakses. Kadang-kadang kita nggak tahu menahu, kita dikirimin data orang ya. Ada KTP dan segala macam dengan unsur-unsur ancaman Bapak ke kitanya. Padahal kita nggak tahu menahu nih tentang siapa sih yang minjam sebenarnya. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Ibu ya untuk pertanyaannya. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan online Bapak Ibu. Di sini ada Bapak dari Bapak Rido Anwar. Beliau bertanya, biasanya ciri untuk mengetahui pinjol ilegal itu gimana ya? Atau modus nipu-nipunya supaya pada saat kita ditelepon atau dihubungin itu terdetek. Dan apakah pinjol dengan sosial media atau iklan di YouTube itu biasanya resmi sudah terdaftar di OJK? Silahkan Bapak. Oke, baik. Ya kan sering di Instagram, di Facebook ya kan. Itu kalau nggak lewat WhatsApp sama SMS itu ada tuh. Namanya pasti ada namanya dia ya, karena namanya itulah yang kemudian kita cek dulu. Pertama itu kita lakukan memilah dia ilegal legal itu tadi kita di WhatsApp kok 081157157157. Kalau malas ke portalnya OJK, tanya aja, cek ini 081 itu, kemudian dicek ini namanya ini apakah ilegal atau legal atau ilegal gitu kan. Nah udah, nanti akan dijawab otomatis di sistem lewat lewat WhatsApp itu tadi. Atau tadi kita cek yang 100 sekian itu yang sudah legal, apakah yang ditawarkan ke baik media sosial media ya kan, Instagram, Facebook, kemudian Twitter atau yang lainnya itu tadi ada nama itu tadi. Kalaupun di SMS juga begitu, bisa dicek di situ. Jadi itu salah satu mekanisme caranya. Jadi ya, kita harus antisipasinya melalui online juga bisa gitu kan, karena OJK udah menyediakan ya Bapak ya fasilitasnya untuk kita mengetahui mana yang ilegal, mana yang legal. Baik, satu lagi tadi kategorinya, kalau kita tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk membedakan itu mudah sekali. Jadi pada saat kalau yang legal cuma 3 ya Bapak Ibu ya yang bisa diakses. Jadi sekali lagi adalah terkait dengan video. Ya kan? Video itu artinya Bapak Ibu tuh diketahui kalau si peminjamnya itu ya kan, bentuk fisiknya seperti apa ya, berupa foto, berupa video semacam itu tadi. Kemudian suara, nanti Bapak Ibu dihubungi audionya itu tadi. Kemudian lokasi Bapak Ibu tinggal. Itu saja, itu kalau yang legal. Jadi kalau udah yang minta apakah kami boleh mengakses seluruh itu, kalau ada pertanyaan semacam itu berarti itu legal. Karena sekali Bapak Ibu klik ya, nah, itu tadi seluruh data dari Bapak Ibu itu terangkut melalui sistem mereka yang ada di dalam HP Bapak Ibu itu tadi. Jadi itulah yang mereka sebagai alat untuk melakukan itu tadi. Nah, kemudian dari cara penagihannya, ya kan? Cara penagihannya tadi kalau di yang legal itu seperti mirip yang konvensional seperti perbankan yang ada atau yang bukan non digital itu tadi. Jadi masuk ke slik semacam itu tadi ya, daftar hitam. Jadi Bapak Ibu kalau mau meminjam ke pinjol legal yang lainnya itu tidak bisa. Paling seperti itu. Tapi kalau yang ilegal, Bapak Ibu tadi tidak bisa lagi mengakses ke bukan yang ilegal tadi melalui pengancaman ya kan, melalui hal-hal yang sifatnya tidak manusiawi lainnya. Itulah yang akan dilakukan oleh pinjol yang ilegal. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi udah ada tips and triknya dari Bapak tadi yang disampaikan. Oke, untuk penanya kedua kita ambil dari sebelah sini ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Fitia dari UMKM Trimalu Maria. Di sini saya ingin bertanya,
Kira-kira orang yang ingin menipu itu dapat dari manakah data-data pribadi kita dan mengapa dia bisa tahu sampai ke nama kita? Bahkan berhubung saya ini admin GoFood di kantor Gojek, rata-rata orang yang menghubungi saya itu kadang bilang, Mbak, Bianca yang memberikan data-data ulun tuh sampai-sampai banyak yang menelpon, banyak yang mengirim data dan lain-lain. Dan ada yang mengirim link cuma nggak diisi, tapi uangnya juga tarik di ATM. Apa Pak? Datanya bisa. Jadi itu menarik tuh pertanyaannya. Jadi gini, kalau ditanya dari mana itu jadi apa sama juga pada saat ini tanpa nama. Kalau kita datang di satu area tertentu, ya kan, kadang-kadang di situ ada promo. Oke. Bapak Ibu tahu ya, ada promo ya. Ada promo kopi apa, kemudian BreadBox segala macam kok tiba-tiba atau ada apa perumahan yang menawarkan apa lingkungan perumahan yang menawarkan apa rumah itu tadi kan tiba-tiba masuk ke area kita. Jadi saya coba tanya itu ke Telkomsel, ya kan? Ini salah satu provider ya, bisa juga yang Indosat dan lain-lain juga begitu. Saya tanya, ini kenapa orang kok dengan bebasnya maksud ke akses kita? Iya Pak, itu adalah mereka masuknya itu di dalam kategori yang untuk apa premium untuk promo. Jadi cara marketing untuk promo, ya kan? Nah, jadi setiap pelanggan provider baik Telkomsel, ya kan, Indosat ya sudah pasrah aja. Kalau ada orang berhubungan dengan Telkomsel dengan provider di Indosat itu tadi, ini fakta loh ya. Saya tanya langsung gitu karena saya juga merasa gerah juga kadang-kadang kan. Wah, ini kok saya ini masuk ke sini pasti ada pemberitahuan ini. Ke situ juga begitu ya kan. Di namanya itu apa SMS blast ya kan atau WhatsApp blast itu. Mereka bisa itu melakukan itu tadi. Jadi nomor-nomor yang pelanggan providernya Telkomsel ya siap-siap terima itu. Indosat siap-siap terima itu tadi, ya kan? Kita nggak bisa menolak selaku konsumen dari provider yang bersangkutan, karena mereka Telkomsel dan Indosat dan yang lainnya itu dia punya apa bagian marketing yang memang menjual itu tadi, ya kan kepada apa perusahaan-perusahaan, kepada apa pelaku usaha lainnya gitu yang memang berkeinginan marketingnya dengan cara itu tadi. Nah, permasalahan ini kan cuma nomor aja. Kok sampai detail nama segala macam. Nah, kadang-kala kan memang kalau sekarang itu siapa lagi yang mau disalahkan ya kan? Yang paling gampang kan Gojek ya kan? Karena di Gojek itu pada saat apa kita buka platform ya kan sudah ditanya namanya siapa, emailnya apa, ya enggak, nomornya berapa, bayarnya aja pakai nomor teleponnya ya kan? Otomatis itu udah namanya itu ke big data. Jadi ya data besar yang kita nggak tahu itu, jadi itu masuknya ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu pengguna konsumsi tertentu, katakanlah hijab atau apa gitu tadi, pasti akan dapat informasi-informasi terkait tentang hijab dari marketplace, ya kan lewat Gojek. Gojek menyelenggara apa? Ada promosi sekarang untuk hijab, ya kan, seharga sekian-sekian atau Tokopedia atau Bukalapak gitu tadi. Begitu tadi. Itu kemungkinan-kemungkinan di situ. Kita nggak bisa ngelak dari situ. Jadi kalau saya mau bilang gimana ya caranya, itu sebetulnya Menkominfo dalam hal ini karena masuk dalam Satgas Waspada Investasi juga tadi apa dalam hal ini sedang dilakukan kajian terkait dengan perlindungan data. Tapi tadi karena grup apa sifatnya dinamik dan cepat dan saat ini banyak sekali kemungkinannya, kadang-kadang iseng kita ikut undian hadiah dengan kesadaran sendiri kita tulis nama kita siapa, nomor teleponnya siapa, nicknya siapa, ya kan, rumahnya dengan siapa. Lo kalau nggak ditulis nanti kalau saya dapat gimana Pak? Nggak dapat ke alamat saya. Ya, akhirnya kan ditulis semua. Padahal itu adalah salah satu cara marketing juga untuk mengetahui data konsumen tertentu itu tadi. Nah, bisa jadi itu dapatnya dari situ juga. Kalau misalkan ditanya dari mana dapatnya, sekarang banyak sekali caranya. Itulah yang penting untuk Bapak Ibu ketahui, kita sama-sama untuk melindungi data pribadi kita. Caranya gimana? Ya sebijak mungkin. Jadi dipilah-pilah. Kalau dirasa wah ini berbahaya untuk saya, ya sudah diminimalkan terkait dengan memberikan data pribadi kita kepada pihak luar atau pihak ketiga. Saya mungkin hanya bisa saran itu tadi. Tidak hanya
lingkup industri jasa keuangan, tapi juga lingkupnya untuk secara keseluruhan. Demikian. Tapi mungkin untuk yang platform-platform digital juga bisa melindungi data customer-nya ya Pak ya. Mungkin juga bisa nanti itu menjadi salah satu yang juga harus perhatian besar. Karena selain OJK, otomatis semua platform digital marketing itu juga harus bekerja sama ya Pak ya, saling support dengan customer ataupun juga dengan pemerintah agar data-data daripada customer itu bisa terlindungi. Baik, itu tadi cukup 2 karena ada 1 online. Kita langsung aja kepada penyerahan door prize Bapak. Silahkan untuk Ibu tadi maju ke depan agar diserahkan door prize-nya. Sebelum kita mengakhiri materi kita yang pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu dan juga Bapak hari ini luar biasa sekali kita jadi lebih tahu tentang pinjol dan fasilitas kredit ataupun apa yang terkait dengan ilegal dan juga legalnya serta tips and triknya dalam menjaga data customer. Nah, kemudian demikian saya bisa sampaikan untuk materi pertama telah berakhir. Kita akan menuju kepada materi yang kedua. Kepada Bapak Insan Hassani, saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sehat Bapak. Ayo jadi UMKM digital, naik kelas UMKM, bangkit ekonomi Banua. Tepuk tangan buat Bapak Insan Hassani.